Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita kembali dengan video pembelajaran. Dan pembelajaran kita hari ini sudah memasuki subtema 3 ya. Masih di tema 1 di subtema 3. Nah, dalam subtema 3 pada pertemuan hari ini nanti ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang cara menghargai keragaman budaya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membaca teks tentang desa adat. Dan yang ketiga, setelah kita baca teks, kita nanti akan bersama-sama menentukan gagasan pokok pada teks desa adat. Baiklah, kita akan mulai dari materi yang pertama tentang menghargai keragaman budaya. Nah, kita sudah tahu ya, jadi di Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Nah, karena keragaman itu adalah sebuah anugerah, jadi kita tidak boleh saling menjelek-jelekan ya. Kita harus menghargai keragaman tersebut. Nah, dalam menghargai ini kita juga dibutuhkan sikap kerendahan hati. Nah, dengan menghargai keragaman itu nanti berarti kita akan ikut melestarikan warisan nenek moyang kita. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghargai keragaman? Nah, ini dia. Ada beberapa cara untuk menghargai keragaman budaya. Nah, selain yang ada di video ini, sebetulnya caranya ini sudah ada di buku tematik kalian di halaman 91 sampai 92. Ani bantu bacakan ya. Yang pertama, cara menghargainya dengan cara bersikap toleransi. Toleransi itu saling menghargai ya. Jadi bersikap saling menghargai terhadap keragaman budaya. Kemudian yang kedua, tidak menganggap kebudayaan atau tradisi kita lebih baik dari tradisi orang lain. Jangan maunya menang sendiri ya. Jangan merasa kalau punya kita itu paling baik. Tidak, karena kebudayaan itu hasil cipta rasa karsa dari orang-orang di setiap daerah yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, tidak mencela atau menjelek-jelekan kebudayaan orang lain. Ini hampir sama dengan yang nomor 2. Jadi milik kita itu tidak berarti paling baik, jadi tidak boleh menjelek-jelekan. Kemudian yang keempat, bergaul atau mau berinteraksi, mau berteman ya, mau berteman dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekitarmu tanpa memandang perbedaan suku budaya. Jadi kalau kamu punya teman yang berlainan suku, berbeda warna kulit, kamu harus tetap mau bermain bersama ya. Jadi jangan dibedakan berdasarkan suku budayanya. Kemudian yang kelima, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan ya. Dan yang keenam, bersikap positif dan terbuka dalam memandang keragaman yang ada di masyarakat. Nah, itu dia ada 6 poin cara menghargai keragaman budaya. Dan sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nanti kita akan membaca wacana tentang desa adat. Nah, wacana ini ada di buku tematik kalian di halaman 95. Nah, di halaman 95 kalian itu sudah ada teksnya, kalian bisa baca juga. Ini Ani bantu baca. Kemudian kita lihat yang pertama, paragraf pertama. Paragraf pertama tentang desa adat. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budaya. Tradisi, adat istiadat, norma, dan aturan adat sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kebudayaan menjadi salah satu modal bangsa untuk membangun negeri. Nah, ini adalah paragraf pertama. Baik, kita garis bawahi kalimat utamanya ya, biar kita lebih mudah untuk menentukan gagasan pokoknya. Kira-kira yang mana ya? Nah, ini dia. Kalian boleh garis bawahi di paragraf pertama di buku kalian. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Jadi, gagasan pokoknya dari paragraf pertama adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Oke, kalian boleh tulis di kotakan hijau di halaman 96. Oke, kita lanjut di paragraf kedua. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Masing-masing masyarakat adat melaksanakan tradisi dan adat istiadat dalam setiap segi kehidupan. Dari peristiwa kelahiran hingga kematian, diatur dalam norma dan aturan adat. Oleh karena itu,
setiap masyarakat Indonesia selalu berinteraksi dengan lingkungan budaya dalam kehidupannya. Nah, dari paragraf 2 ini, kalimat utamanya ada di mana? Nah, ini ada di akhir paragraf ya. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jadi, kita bisa tulis gagasan pokoknya. Kita persingkat ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, masyarakat Indonesia selalu berinteraksi dengan lingkungan budaya dalam kehidupannya. Oke, sudah ditulis? Oke, sekarang kita lanjut paragraf ketiga. Bagi masyarakat, adat, budaya, dan tradisi tidak hanya panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan, tetapi juga bermanfaat sebagai sumber penghidupan. Sumber penghidupan itu bisa jadi sebagai sumber untuk mencari nafkah, ya. Nah, masyarakat adat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki. Misalnya, mengembangkan kerajinan ukiran atau menghasilkan kain tenun dengan berbagai motif untuk dijual. Nah, kalimat utamanya adalah yang ini, yang pertama ya. Sehingga kita bisa tentukan gagasan pokoknya. Kita persingkat ya, biar tidak terlalu panjang. Adat, budaya, dan tradisi tidak hanya sebagai panduan dan pedoman kehidupan, tetapi juga sebagai sumber penghidupan. Oke, kita lanjut ke paragraf keempat. Salah satunya adalah hasil tenunan khas Sukarara di Lombok Tengah berupa sarung songket. Biasanya sarung tersebut digunakan pada saat upacara adat. Tenun merupakan pekerjaan utama bagi penduduk perempuan desa tersebut selain bertani. Pendapatan dari hasil penjualan kain tenun dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Biasanya, wisatawan domestik dan mancanegara membeli kain songket sebagai cenderamata. Nah, kalimat utamanya ada di, ya ini dia, ada di kalimat yang pertama ya. Sehingga kita bisa tentukan gagasan pokoknya. Nah, usah dipersingkat. Sarung songket adalah hasil tenunan khas Sukarara di Lombok Tengah. Oke, silahkan kalian boleh tulis di kolom paragraf keempat ya. Kita lanjut paragraf terakhir. Nah, pemerintah dan masyarakat adat menjaga keberadaan desa adat dengan tujuan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat dalam desa tersebut. Desa adat juga ditujukan untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut serta menghidupkan kembali kebudayaan Indonesia. Kita garis bawahi kalimat utamanya. Nah, ini kalimat utamanya ada yang ada di awal paragraf ya. Sehingga kita bisa tulis gagasan pokoknya, pesan bersingkat. Tujuan menjaga keberadaan desa adat itu untuk melestarikan budaya dan adat istiadat dalam desa tersebut. Nah, itu dia teks bacaan tentang desa adat dan gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf. Jangan lupa ditulis di buku tematik kalian ya, di halaman 96 sampai 97. Dan terima kasih banyak kalian sudah mau menyimak video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila Ustani banyak menyampaikan kata-kata yang keliru atau yang kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.